Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi min ulama'il Azhar. Ini kalau dilihat backgroundnya, biografinya, beliau ini mengajar di perguruan tinggi yang Al-Azhar, satunya lagi apa? Darul Ulum. Beliau mengajar di situ. Ini termasuk ulama di tahun sekitar tahun 300-an Hijriah. Ini kitab yang sudah sangat lama sekali, tapi banyak yang belum mengenal, terutama di kalangan umum. Subhanallah, alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk kita belajar bersama tentang ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu ibarat adalah softwarenya. Kalau di komputer itu adalah softwarenya. Maka apalah artinya sebuah komputer, desktop itu secanggih apapun kalau softwarenya itu rusak ya nggak akan ada artinya. Begitu juga kita manusia ini ya otomatis kalau tanpa akhlak ya seperti komputer itu tanpa ada softwarenya, ataupun kalau ada softwarenya rusak ya nggak berguna, nggak bermanfaat. Ini kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini, yakni kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlak, yang akan dibacakan oleh Gus Hanin. Sudah siap, Gus? Monggo, monggo. Oke. Jelas tulisannya? Insya Allah jelas. Ya, tafadhol. Dari basmalah ya, Gus. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha lasase ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maha lasase ing akhirat bloko. Muqaddimatun utawi iki ku muqaddimah pembukaan. Alhamdulillah sakabehane puji kulillah kaduwe pangeran Al-Karim kang maha karim, Al-Khalaqi kang nyiptake, wassalatu wassalam utawi rahmat takdim wassalamu lan selamatan ala Sayyidina muga tetep ing atase bendoro kita Muhammad ya Nabi Muhammad al-mabus kang den utus litakmimi makarimil akhlak, kanggo nyempurnake makarimil akhlak, kesempurnaane akhlak, kemuliaane akhlak, wala alihi lan muga keselamatan tetep ing atase keluarga-keluarga Kanjeng Nabi, washabi lan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, majaro kang lumaku apa kola mutakhlisi keikhlasan wal bayani lan keterangan ala sofahatil auroki ing atase piro-piro sofahat halaman-halaman kertas wa maba'dulan sawise ngucap syukur wa sholawat fahada mukhtasarun ikilan kitab iku mukhtasarun ringkasan fi ilmil akhlaki ing dalem ilmu akhlak adiniyah kang bangsa diniyah agama wadatuhu litalibis sanah kang netepake sapa ingsun ing kitab litalibis sanatil ula kanggo murid-murid sanah al-ula tahun kang pertama al-azhariyah kang bangsa Azhar. Osama itu lan ngatani sapa ingsun ing kitab Taysirul Khalaq ing atan Taysirul Khalaq fi ilmil akhlaqi ing dalem ilmu akhlak. Fakultu mongko ngucapake sapa ingsun billahi kelawan pengetan tok iku alismatu perlindungan wa biadilan kelawan kuasane pengetan itmamun nikmah, kesempurnaane pungkasane nikmat. Jadi ini semuanya adalah puji bersyukur dan juga sholawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga keselamatan selalu kita sanjungkan atas keluarga-keluarganya Nabi Muhammad SAW. Setelahnya baru mu'alif menerangkan bahwasanya inilah kitab ringkasan di dalam ilmu akhlak yang telah ditetapkan oleh musonif kitab ini untuk kelas yang pertama di Al-Azhar, dan dinamakan kitab ini Taysirul Khalaqi fi ilmil akhlaqi ing dalam ilmu akhlak. Fakultu mongko ngucapake ingsun billahi kelawan pengetan tok al ismatu perlindungan wa biadi lan kelawan kuasane pengetan itmamun nikmah pungkasane nikmat. Ini sebenarnya lek awake dhewe nu ya wis paham kabeh. Ini cuman apa iku pembahasan mengenai mukadimah kitab. Wa ilmul akhlaqi utawi ilmu akhlak iku ibaratun ibarah an qawaidi maring pira-pira kaidah yuhrofu kang den ngerteni biha kelawan qawaid apa solahul qalbi benere ati wasairul khawasi dan sekabehane pira-pira indera. Jadi kesolehan dari hati, kejernihan hati dan juga indera-indera kita itu merupakan tugas dari ilmu akhlak ini. Ilmu akhlak ini bertugas untuk
memberikan kaidah-kaidah yang harus kita ketahui mengenai kebaikannya hati dan juga kebaikannya seluruh indera kita. Wa maudhi'uhu tawi panggonane akhlak, ilmu akhlak iku al akhlaku tawi akhlak min haitsu tahalli sangking atah andine manggone bimahasimniha kelawan bagusne akhlak. Jadi apa-apa yang harus kita tetapkan di dalam diri kita, wa tahalli, dan menghindari ankoba ikhiha sangking kejelekan-kejelekan akhlak. Wa thamtuhu tawi buah-buahane akhlak, ilmu akhlak iku solahul qalbi, bagus ati, wasailil hawasi, lan sekabehane bagusé sekabehane pira-pira indera kita di dunia yang dalam dunya, wa fauza lan slamet bi'alal marotibi ing dalam dur-dure pira-pira derajat fil akhirah ing dalam akhirat. Jadi dengan ilmu akhlak ini buah-buahan dari ilmu akhlak ini kebagusan hati kita dan juga seluruh dari indera kita, indera hawas. Ketika kita itu mempelajari syariat, itu kan kita membaguskan doahir dan hawas kita ya, seperti kita ajak taubat, kita ajak takwa, kita istiqomah di dalamnya. Sedangkan di dalam hati itulah akhlak kita. Akhlak kita itu ya akan menjadi cerminan perbuatan-perbuatan jawarih kita di dunia dan juga keselamatan kita, sukses kita bi'alal marotibi. Kita akan beruntung dengan menempati tempat yang sangat tinggi fil akhirah di alam akhirat. Ini mukadimah, lalu kita memasuki ke pembahasan atau judul yang pertama, takwa utawi iku takwa. Iya utawi kata tangane takwa iku imtisalu awamirillah. Imtisalu iku imtisalu awamirillah. Nglaksanake pira-pira perintah pangeran azza wa jalla kang maha sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah wa ijtinabu nawahi lan ngedoi pira-pira latangane Allah sirron wa alaniyatan ing dalem rahasia itu batiniah wa alaniyatan lan ing dalem kang katon. Ing dalem kang katon itu artinya yang dijelaskan bahwasanya secara sir atau secara terang-terangan laksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi latangan-latangannya Allah. Fala tatimmu lan ora sempurna apa akhlak illa kejaba bitaholi kelawan ngedoi an kulli qadilatin maring saben-saben qadilah kehinaan. Wa tahalli lan ngenggoni bi kulli fadilatin kelawan saben-saben kemuliaan, keutamaan. Faya utawi at-taqwa iku at-tariqu dalan alladzi kang man salaka man sapane wong salakahu kang mlaku sapa man hu ing alladzi ihtada merkoleh sapa man al hidayah petunjuk wal urwatu iku al urwatu gangan pedoman yang kuat alladzi kang man sapane wong istam saka cecekelan sapa man biya kelawan urwatul wuthqa pedoman kang kuat biya iku mau balike nang gone al urwatul wuthqa. Pegangan bagi siapa saja maka akan naja sukses soboman. Saya ulang lagi ya, faya utawi at-taqwa iku at-tariqul ladzi yudalan alladzi kang man sapane wong salakahu kang lumaku ngono sapa man ku ing alladzi ihtada merkoleh hidayah sapa man wal urwatul wuthqa lan iku pedoman kang kuat allati yo kang kumbali negone al urwatul wuthqa man sapane wong istamsaka kang cecekelan sapa man dia kelawan urwatul wuthqa naja selamat sapa man. Babu tawi pita-pita sebabe takwa iku kasih rotun akeh minha setengah sangking asbab ayula hidol insanu ing yento nelaah sapa insan anau sedune insan iku abdun hamba dalilun kang hina wana robbahu lan setuhune robbahu pengetane hamba iku kawiyun kuat azizun perkoso wala yang bagilan ora prayoga lidalili kaduwe wong kang ino ayya usial aziza ing yen to durhaka sapa dalil al aziza ing zat kang mau perkoso lianana siatahu karna setuhune ubun-ubune man ubun-ubune go boyo nasibe man ngono wis nek ngono nek keterangan kagine nasia iku fil asli muqaddimul roksi ya ubun-ubun wa sya'rul muqaddam utlika wa utida hadza syakhsu
makomau. Jadi yoes nasibe seorang itu, seorang hamba itu biar kelawan kuasane pangeran. Atau sipun sebab-sebab yang menjadi ketakwaan itu banyak. Salah satunya adalah menelaah lah seorang manusia itu, yang memahamilah, ngerti bahwasanya manusia itu adalah hamba yang hina. Menungso itu hamba yang hina. Sedangkan Tuhannya itu maha perkasa. La haula wala quwata illa billah. Wala yang bagi dan tidak baik, janganlah sampai yang hina itu durhaka kepada zat yang perkasa. Karena palianan tahu, karena nasib hamba itu ya biadihi. Laisalil insani illa masa. Tidak ada ganjaran bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Yang dijamin itu kan dunia, tapi akhirat enggak. Makanya kita pahamlah, artinya kita itu sebagai hamba yang hina. Kita itu makhluk, kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Tidak selayaknya lah kita itu sebagai hamba yang hina itu durhaka kepada zatnya Allah. Karena nasib kita itu ada di kuasanya Allah, di tangannya Allah. Wa min halan setengah saking asbab, itulah yang menjadi satu sebab pertama yang bisa mendatangkan ketakwaan. Ketakwaan itu bisa datang di dalam diri kita jika kita itu memperhatikan bahwasanya kita sadar kita itu hamba yang hina dan Tuhan kita maha perkasa, maha qawi. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah. Maka ketika kita merasa itu, maka akan sadar hamba yang hina itu tidak layak untuk maksiat, durhaka kepada yang perkasa, yaitu Allah. Karena nasib yang rodi, yang hina itu pasti di tangannya zat yang kuasa. Wa minalan setengah saking asbab ayat ada karo ing yento emut soboman ihsanallahi, eling soboman ihsanallahi ing kebagusannya Allah ilahi maring man fi jami'il ahwali ing dalam sekabiane pira-pira kahanan. Wa manakana kadzalika lan man sobone wong kana ana sapa man kadzalika kaya mengkono-mengkono layam bagi antu jahada ni'matahu. Otap kayoga gak boleh lah antu jahada ing yento ingkat apa nikmatahu ing nikmate man. Itu jahada di situ tunkaru itu den ingkari iki majhul ya. Ini den ingkati apa nikmatuhu nikmate man. Jadi janganlah kita itu mengingkari nikmatnya Allah. Itu yang akan menjadikan sebab ketakwaan kita. Kita ingatlah bahwasanya Allah itu telah memberikan kita nyawa yang menjadikan kita ditakdir menjadi orang yang mukmin. Jadi ketika kita itu dilahirkan sebagai orang yang muslim, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Gak pernah minta kita, tahu-tahu oleh Allah diberikan nikmat menjadi orang muslim dan mukmin dan muttaqin. Padahal kita kan gak pernah minta, tahu-tahu kita dilahirkan gitu aja, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Ingat akan itu, maka kita tidak akan berani lagi untuk durhaka kepada Allah, karena kita telah diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Islam, ihsan dan iman dan ihsan. Jadi ketika kita itu ingat itu, kita tidak akan mungkin mengingkari akan nikmatnya. Wa min halan setengah saking asbab piro-piro sebab ketakwaan ayat ada karo ing yento emot ngono sapa man al mauta mati. Ingat mati lah, lianna man alima karena seduhune man sapane wong alim kang ngerteni sapa man anau seduhune man iku saya mutu bakal mati. Jadi kita selalu ingat mati. Siapa yang tahu akan dirinya bakal mati, wa nau laisa lan ota ono opo amamahu, wa nau lan seduhune man laisa ota ono opo amamu ngarepe man iku maujud illa kejaba al jannah swarga awin naru utawi neraka. Jadi tidak ada selain swarga dan neraka di depan dia itu. Basau mongko ngitemu ing man apa dalika ilal amali maring mengkono amal saleh. Ketika kita ingat di depan kita itu tidak ada selain swarga dan neraka, maka pemahaman itu akan mengantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan solehah yang baik. Hasbal istitoah. Nah, ingin dini membuat ngatah istitoah yo ketaatan. Wa minal amali solehah lan setengah sangking bito-bito ngamal solehah, amal soleh iku musa adatul muslimina yo nulungi wong-wong muslim. Wa nadrulan ningali ilaihim maring mereka. Jadi setengah dari amal-amal soleh itu adalah menolong orang-orang muslim.
Wa nadru lan ningali ilai maring mereka biainil atfi kelawan peningal kang lemah lembut wa rahmah lan rahmat kasih sayang khususon apa meneh idza sabaqa minhum ihsanun ilahi pemeneh sabaqa wis disi minum saking mereka apa ihsanun ilahi kebagusan ilahi maring man. Jadi ketika kita itu bertemu dengan sesama hambanya Allah ya tebar kasih sayang apa meneh wong-wong sing wis berbuat baik membaikkan diri kepada kita lek memahami ngono kuwi. Jadi artinya ketika kita itu beramal soleh, setengah dari amal soleh kita itu berbuat baik kepada muslim karena sejatinya perintahnya Allah itu kembali ke dua perkara. Yang pertama adalah rahmat takdim kepada Allah dengan mengagungkan Allah, menyembah kepada Allah, aqimus sholat wa atu zakat, selanjutnya mengeluarkan zakat. Itu artinya kita itu ya berbuat rahmat. Dan Kanjeng Nabi pun fabima rahmati minallahi lintalau walau kunta fadun walidul qalbi lan fadu min haulik. Jadi setengah saking dari amal soleh itu adalah berbuat baik kepada muslim wa nadru ilaihim dan melihat mereka dengan kelembutan biainil atfi dengan peningal yang lemah lembut wa rahmah dan kasih sayang apa meneh kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Wa amma samarotuha amalan adapun samarotuha utawi piro-piro manfaate wowoane takwa iku fasa'a datu ini keberuntungane ing dalem tong rumah. Jadi keberuntungan di dunia dan di akhirat. Fasa'adatu daro ini ama fid dunya adapun fid dunya ing dalem donya fattifaul qadri irtifaul qadri ningkate derajat wa jamalu sayti lan baguse citra wa dzikri lan pengemut wa iktisabul mawaddati lan merkoleh mawaddah kasih sayang minan nasi saking menungso. Sedangkan di dunia akhlak yang baik itu akan mengangkat derajat lah wa jamalu sayti dan juga keindahan kebagusan dari citra kita wa dzikri lan pengemut wa iktisabul mawaddati dan merkoleh mawaddah kasih sayang minan nasi saking menungso liana sahibat takwa karena sedune wong kang duweni ketakwaan iku yu'addimuhu ngagungke ngono ing sahibal takwa ing wong kang duweni ketakwaan sopo al asol gitu bocah-bocah cilik. Jadi orang yang mempunyai ketakwaan niku bakalan diagung nih kan bocah-bocah cilik nggak diremeh nih. Wa yuhabuhu al akabir ngurmati ing sahibat takwa sopo akabir wong-wong gede. Wa yatohulan ningali ing sahibat takwa sopo kullu akilin saben-saben akil wong kang duweni akal. Annahu setuhune sahibat takwa iku aula luweh utama bil birri ing dalam kemuliaan wal ihsani lan ing dalam kebagusan. Jadi di dunia buah-buahan dari ketakwaan itu jika derajat kita akan ditinggikan dengan citra kita itu disebabkan oleh ketakwaan dan kita akan ingat terus wa iktisabul mawaddah. Jadi kita akan mendapatkan kasih sayang dari manusia yang lain, saukon wa mahabbatan dari manusia, dari makhluk lainnya. Karena apa? Sahibat takwa mesti akan dimuliakan oleh yang kecil, yang lebih kecil, dan juga dihormati oleh yang orang-orang besar. Wa yatohulan akan melihat setiap orang yang akil, yang mempunyai akal, annahu setuhunehu sahibat takwa, wong kang duweni ketakwaan, iku aula luwe utama bil birri ing dalam keutamaan wal ihsan lan kebagusan. Wa amma fil akhirat lan anapun ing dalam akhirat fan najatu minan nari slamete saking neraka. Karena ketakwaan itulah kita akan selamat dari neraka. Wal fauzu lan keberuntungan bidukhuli jannah kesuksesan kelawan mlebu swarga. Wa kafal muttaqina lan cukup sapa muttaqin wong-wong kang takwa sarofan ing dalam kemuliaan. Jadi cukup bagi orang-orang yang takwa itu kemuliaan. Anallaha yaqulu fihim setune pangeran alaikum dawuh fihim ing dalem wong-wong muttaqin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha setune pangeran ma'al ladzina sertane wong-wong akeh taqaw kang padha takwa sapa ladzina. Wal ladzina lan ing wong-wong akeh hum tae mereka alladzi iku muhsinuna kang bagusake. An-Nahl ayat 128. Inten ngeten nggih maksudipun di akhirat itu kesuksesan kita dari neraka
itu karena ketakwaan. Wal fauz, dan keberuntungan dengan masuk surga. Dan cukup bagi orang-orang muttaqin itu adalah kemuliaan. Allah berfirman bagi orang-orang muttaqin ini, Innallaha, Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang takwa, dan mereka lah orang-orang yang membaguskan. Kinten-kinten ngoten maksudipun arti pemahaman atau ibadah dari bab takwa nih. Monggo niki napa niku pemahaman mengenai ketakwaan, bertanya mengenai makna dari arti ibarat niki pun metu riyen oleh metu wis bagiane sawit iku bagiane semuanya. Jadi ini bukan bertanya ke saya, tapi kita berusaha bareng-bareng memahami dari literasi yang ada ini, ibarat ini. Monggo. Baik, terima kasih Gus Sanin sudah membacakan dua tema pada malam hari ini. Yang pertama adalah Muqaddimah, pembukaan dari kitab Taysirul Khalaq, yang di sana dijelaskan tentang apa itu akhlak. Secara ringkasnya sudah kami sampaikan dalam pembukaan tadi. Dan yang kedua adalah temanya masalah takwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Nabil, ini adalah sesi pertanyaan yang akan dijawab oleh Rasul Majlis, oleh Gus Sanin dulu. Ya. Terkait pertanyaan dengan teks ya. Nah, mungkin ada murad yang mungkin belum dipahami, atau mungkin kata-kata kalimat-kalimatnya yang tadi mungkin dibacakan terlalu cepat oleh Rasul Majlis. Betul ya. Ya. Wakeh Gus. Gus Gas kabeh. Saya enggak mau dimae enggak usah diwaca. Tugasmu ya dimae. Ya, jadi enggak apa-apa. Ini kalau enggak terlalu cepat mungkin enggak ada pertanyaan. Ya. Teman-teman. Monggo. Ya, teman-teman. Betul. Ini ada 9 peserta yang ada di Zoom. Kemungkinan juga ini tadi mungkin Gus Sanin tidak sadar kalau ini tadi sudah di live di YouTube ya, sama admin, sama host. Ya, monggo yang ingin bertanya sekalian saya tak cek mungkin di YouTube ada pertanyaan di kolom komentar atau tidak. Ya, monggo. Kalau memang perlu diulang nggak apa-apa, tak pelan-pelankan, tapi ditakwa atau dimai nggak usah. Salah cukup Gus. Cukup ya. Yes, cukup. Cukup cepat maksudnya. Yang tadi ngomongin coba jiwa tadi. Ya, oke. Mungkin teman-teman Ustadz Aswan. Gus Aswan ini. Monggo, ada pertanyaan. Dari Baro sudah tidak ada. Berarti kita langsung kepada pertanyaan terkait dengan masalah takwa.